Penyakit bisa menyerang siapa saja yang punya nyawa tentunya. Ketika kita diserang oleh penyakit, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah kita muhasabah diri dan kita ingat-ingat dosa apa yang kita lakukan sehingganya Allah mendatangkan mudarat penyakit kepada kita. Hari ini aku akan berbagi seputaran testimoni yang aku rasakan sendiri saat aku meminum air yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Ridho berkah Allah turun di air tersebut, dan berkah dengan air ini pun aku bisa selalu terlindungi dari bentuk kejahatan, santet, sihir, telur, dan tenun. Jadi ketika teman-teman memiliki penyakit non medis seperti yang pernah aku derita, maka rajin-rajinlah meminum air ini. Apakah air ini? Mari kita simak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojong keajaiban. Hari ini aku akan berbagi testimoni keajaiban yang pernah aku rasakan ketika aku mengalami penyakit non medis yang dinyatakan dokter tidak ada penyakit medis sama sekali, dan ternyata aku telah terkena penyakit non medis tanpa sepengetahuan aku. Mungkin ya satu karena aku telah lalai dan begitu banyak dosa kepada Allah sehingga Allah mendatangkan penyakit-penyakit seperti itu. Namun sebelumnya, bagi teman-teman, saudara-saudari yang ingin mengirimkan testimoni bisa kirim ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku bagikan dan aku sharingkan kepada teman-teman di luar sana agar semua bisa mendapatkan kebermanfaatan dan keajaiban yang sama. Cerita ketika kita mengalami penyakit-penyakit yang di luar perkiraan kita seperti penyakit non medis, entah itu dari kejahatan, santet, sihir, telur, tenun, ain, ataupun hasad, maka kita itu pasti sangat-sangat kebingungan karena orang yang mengalami penyakit tersebut biasanya ketakutan dan was-was berlebih. Itu pernah aku alami, dan alhamdulillah karena berkah dari begitu banyak metode yang aku lakukan sampai sekarang aku berdiri di depan kalian seperti ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tentunya ketika kita sakit, kita mencari dokter terlebih dahulu karena kita akan pastikan sakit apa sebenarnya kita. Sehingganya aku waktu itu masuk ke rumah sakit sampai beberapa kali, sampai harus melakukan puasa untuk tes darah untuk beberapa kalinya. Namun dokter mengeluarkan pendapat bahwa aku tidak mendapatkan penyakit medis atau organ tubuh aku waktu itu sedang bersih. Namun bagaimana bisa organ tubuh yang bersih bisa menyebabkan penyakit sampai tidak bisa berjalan atau beraktivitas seperti orang-orang pada biasanya dan pada umumnya. Pulang dari rumah sakit, aku hanya melakukan istighfar, dan Allah berikan aku petunjuk lewat sholat malam yang aku kerjakan, sholat tahajud. Dan setelah aku divonis dokter itu tidak mengalami penyakit medis, lalu aku langsung merubah pola pikir dan pandangan aku tentang penyakit-penyakit ini datang karena dosa. Dan alhamdulillah aku mulai memperbanyak istighfar. Langsung aku bangun di tengah malam, aku melaksanakan mandi tobat, sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, dan aku mulai berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Alhamdulillah Allah berikan aku petunjuk lewat air doa, air yang harus aku minum. Ketika itu aku akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Namun air itu bukan dari ulama ataupun air-air yang kita minta. Dan setelah itu aku dipertemukan dengan pakar-pakar ruqyah, dan alhamdulillah ketika aku di ruqyah ternyata aku terkena penyakit non medis atau terkena santet ataupun guna-guna. Dan alhamdulillah di sana aku sadar diri begitu banyak dosa yang telah aku lakukan sehingga Allah mendatangkan penyakit-penyakit seperti itu kepada aku karena Allah ingin aku berubah dan aku bertobat. Dan selebihnya setelah aku melakukan pengobatan tersebut, aku tidak juga kunjung sembuh, masih ada berangsur-angsur penyakit-penyakit itu seringkali kumat, dan sehingganya aku merasakan begitu banyak perubahan-perubahan dalam hidup aku yang tiba-tiba aku sudah mulai kerusukan dan semua hal-hal yang gaib itu sudah bisa tampak oleh mata. Dan di sana aku merasa tidak nyaman, bahkan sudah tidak nyaman lagi karena aku sering merasakan was-was yang sangat-sangat berlebihan. Suatu hari aku
menemukan sebuah channel tentang air yang ketika kita bisa minum dan kita niatkan karena Allah dan kita sadar betul bahwa ada ridho Allah dalam air itu, maka air itulah yang aku rutinkan minum. Air apakah itu? Yaitu air bekas minum kedua orang tua. Jadi ketika ayah dan ibuku datang bertamu ke rumah aku selalu mengajak mereka untuk makan dan minum. Dan aku melebihkan air yang mereka minum tersebut. Dan sisanya aku minum dengan membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jika kamu masih punya kedua orang tua, kamu beruntung. Kamu adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Ketika kamu sakit, maka minumlah air bekas dari minum orang tuamu. Karena kebanyakan anak-anak merasa jijik dan merasa canggung untuk meminum air bekas dari orang tua. Padahal di sana adalah air yang sangat rahmat dan dirahmati oleh Allah. Karena ada ridho Allah di sana. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ketika kita niatkan untuk kesembuhan dan memohon ampunan karena dosa-dosa kita mungkin terlalu banyak kepada orang tua kita, maka ketika kita meminum air tersebut, insya Allah penyakit apapun yang kita derita, insya Allah akan Allah sembuhkan dengan air, keberkahan dari air tersebut. Jadi cobalah kamu rutinkan minum air bekas dari minum kedua orang tua kamu, dan kamu cintai mereka, kamu sayangi mereka, insya Allah kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang tua, tentunya Allah itu akan mencintai dan menyayangi kita. Apapun musibah, masalah yang kita hadapi sekarang ini, namun kita mencintai orang tua kita, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Jika kita sakit, Allah akan berikan kesembuhan. Jika kita sulit, maka Allah akan berikan kita kelapangan atas segalanya. Percayalah bahwa ketika kamu mencintai orang tuamu dan kamu selalu merangkul mereka dalam suka maupun duka, insya Allah Allah akan memudahkan segala langkah kakimu menuju jalan kesuksesan. Para orang-orang sekarang ketika sakit itu menganggap air para kiai yang dibacakan ayat-ayat ruqyah itu yang paling mustajab doa. Namun mereka melalaikan bahwa ada air tanpa dibacakan apapun, hanya air yang sangat-sangat netral yang kita minum bisa menyembuhkan kita atas izin Allah tentunya, yaitu bekas air minum orang tua. Ketika kita memberikan minum kepada orang tua, maka berilah kelebihan agar ada sisanya, dan sisanya bisa kita minum sebagai pengobatan, sebagai alternatif doa agar Allah menurunkan rahmat, ridho dan berkah kepada kita. Cobalah kamu buktikan. Jika kamu kurang yakin atas testimoni yang aku bagikan, maka cobalah kamu praktekkan di setiap hari. Ketika kamu sedang sakit, maka minumlah air bekas dari orang tuamu. Insya Allah semua penyakit-penyakitmu akan Allah hilangkan dan Allah angkat. Ingat, tidak semua amalan itu bisa memberikan kebaikan untuk kita. Ada amalan-amalan malah memberatkan untuk kita. Karena apa? Kita tidak mengerjakan dengan ikhlas. Namun ketika kita telah yakin sepenuhnya dengan cara-cara Allah itu adalah cara yang terbaik, maka di sanalah kita akan mendapatkan keberuntungan. Jadi teman-teman sekalian, tidak semua bacaan-bacaan amalan-amalan itu bisa menjadi wasilah doa. Ada keberkahan-keberkahan tersendiri dari berkah dari orang tua bisa menjadi keberkahan untuk kita. Jadi tetap cintai orang tuamu, sayangilah mereka dan berbaktilah kepada keduanya selagi mereka masih ada. Jika tidak ada, maka sering-seringlah mengirimkan suratul Al-Fatihah dan ziarahlah ke makam-makamnya. Dan ketika kamu mendapatkan segala suatu musibah, maka tanyalah, apakah baktimu pada orang tuamu sudah cukup selama ini ataukah belum? Dan jika belum, tunaikanlah dan kerjakanlah kewajiban sebagai anak yang sebaik-baiknya kepada mereka. Insya Allah hidupmu akan jauh lebih berkah. Sekian testimoni dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.